lagi pisang sama Es krim nih, sekarang es krimnya. Es coba krimnya es yang krim. mana? Mana es krimnya? Gambarnya mana? Es krim. Tuh, Sampai putihnya doang lagi Pak. sampai lupa diri begitu Pak Denny. Ini Menjilat es krim. Ini menjilat Justru emang. kalau disensor malah orang jadi berpikir-pikir ini lagi ngejilat apa gitu dong. Kalau dikasih tahu es krim, orang nggak bakalan berpikiran Karena biasa. konotasinya Yang nggak jadi mungkin negatif. perlu disensor kenapa? Takutnya semua anak kecil niru kalau makan es krim kayak begitu. Ini Pak, ini ada video-video yang tadi mau diselesaikan dulu gimana caranya? Jadi ini kenapa? Udah tahu, Nggak saya usah nanya. disensor kan kalau kayak begitu. Ya itu bagaimana dari pendapat masyarakat. Kalau Iya. pribadi saya itu disensor Pak Denny. Ada juga beberapa satu hal ya, yang paling banyak yang kena itu juga beberapa pelawak misalnya. Kalau misalnya kita bermain, kadang-kadang kan kita senang sekali dengan Guyonan. Guyonan itu kadang-kadang kan kita itu dengan bermain itu karena memperlihatkan yang namanya keakraban. Ya kayak misalnya, oh dasar lu monyong gitu. Itu adalah Tapi bentuk kenapa monyongnya ke sini? Oh, Bapak udah maaf, akrab sama saya. maaf. Itu refleks, sorry. Saya, Pak. Bukan mengejek ya sebenarnya itu Nggak ada karena- niat Pak ya. Ya nggak ada niat, jadi deket banget gitu. Memang saking deketnya itu jadi memang udah kayak berarti dia saudara. Kalau misalnya dia kepada orang lain dia nggak mungkin seperti itu. Bukan begitu pisang? Nah, Ya, kan kalau saya ke Pak Jarwo, bukan begitu pisang? Benar es krim. Nah tuh. Enak kan kalau dia ke es krim tuh maksudnya apa? Pak Jarwo? Cool, Apa tadi? Dingin jadinya Dingin. kan? Iya. Kalau saya tuh pisang tuh dimakan sama siapa? monyet. Itu maksud saya. Nah, silakan Meng. nah ini ada video yang mesti disensor nih Pak nih. Oh, kenapa? Ini kita lihat. Berarti nggak boleh ya? Apa yang disebut dengan pembodohan di sini, Pak? Liriknya sudah bagus-bagus. Orang nyanyi itu emang harus ngelirik. Mana? Liriknya bukan lirik, maksudnya lirik itu. Sair mungkin. Sair, Nah, Meng, yang buat. kalimatnya, kata-kata yang indah yang ada di situ. Uhuy. Pak, Ya. ada yang sakit Pak. Siapa? Pak Jarwo no dikompres. Enggak. Meng, Anda itu nggak tahu pemain itu ya Nih. seperti ini. Siapa yang Onong nggak pakai. Ya, emang lagi nggak pakai aja dia. contohnya siapa Pak Jarwo pengen tahu pemain basket yang kepalanya dibengkel Nih. gitu siapa? Itu lebih eksklusif Pak Denny. iya. Sebab itu tidak bisa diprediksi dan tingkat tidak bisa diukur. Kata siapa itu? Kata saya. Kan saya ngomong barusan. Takutnya orang lain. Nggak usah pakai takut-takutan. Bisa aja Bapak baca. Nggak bisa. I love you. Oh my God. Jadi kayak kesannya Oh. nanti. You're different. Oke? Aku nggak kuat. Maka Jarwo buat. Kalau Pak Jarwo nih, Pak Jarwo mengemari. Saya itu penggemar Pak Denny. Oh. Oke. Saya ini hampir 2 kali seminggu keluar masuk penjara. UGD. Pak Denny. Iya betul Pak Denny. Yang Ini ini saya saya setuju. Yang ini saya setuju. Ya saya juga. Saya setuju di blur. Jadi emang lebih baik mendengar suara dibanding melihat. Ya kan nggak boleh yang membuat orang trauma kan. Betul. Kalau saya dibuka mukanya pasti. Yang ngeres-ngeres nggak boleh, yang Nggak boleh ya. jorok-jorok Saya nggak boleh. setuju. Kalau Saya menurut setuju saya yang sih barusan. emang aura mukanya mengandung unsur kejahatan gitu dan Iya. kekerasan. Jadi emang perlu disensor. Memang itu harga wajahnya 12.5. Silakan Pak Jarwo, mungkin Pak Jarwo mau mengatakan sesuatu. Ini dengan apa yang tadi terjadi, beberapa di sini katanya menginginkan Pak Jarwo di sensor. Tadi. Saya nggak setuju kenapa juga harus itu komen Wajahnya. Anda bertanggung jawab. Kenapa Anda ngeblur wajah Nah. saya di situ? Emang saya menghamili Bapak. Minta pertanggungjawaban dengan saya. Bukan. Wajah saya kan wajar-wajar saja. Kenapa harus diblur? Pak Jarwo itu Hah? suka marah. Nanti Kok takutnya marah? anak kecil mengikuti. Lah. Kan kalau anak kecil tidak boleh. Lo lebay. Kecuali saya gambar sambil ngomong sambil ngerokok itu baru boleh disensor. Bapak tuh selalu setiap berucap pasti marah. Nah anak-anak tidak boleh meniru seperti itu. Ya, Ya tapi selama ini nggak ada aduan dari masyarakat kepada Trans 7. Efek dari saya marah-marah tidak ada. Ada Pak. Anak saya Pak. Anak saya Pak sudah nonton Bapak tiba-tiba. Bunda lihat nih lihat. Kayak
kayak Om Jarwo kan, kayak Om Jarwo gitu. Baru satu orang, enggak masalah. Tapi anak-anak satu sekolahan semua gitu Pak. Satu sekolah, ya bubarin di sekolahan. Kenapa saya yang dipersalahkan jadinya? Iya. Kemudian ada perkataan-perkataan yang saya disensor Pak Denny. Betul, itu di situ. Terputus-putus, itu saya ngomong biasa-biasa aja. Jadi seolah-olah saya berkata kotor, berkata tidak bagus di situ. Iya. Itu adalah pembunuhan karakter terhadap diri saya Pak Denny. Ngomong-ngomong Bapak muncrat waktu itu. Muncrat dari mana? Apa Ini ada sekarang tadi? juga muncrat nih. Tuh, kan. Abis ini harus cuci pakai tanah deh nih. Oh, Bawa sampo besok Tasya. Pakai tanah. Najis dong. Jadi sebenarnya dengan tadi Pak Jarwo dikasih efek seperti itu, padahal kata-katanya adalah biasa sebenarnya. Biasa saja. Tetapi justru orang berpikirnya bahwa Pak Jarwo melakukan kata-kata yang jorok. Itu. Akhirnya Pak Jarwo di situ secara pribadi Betul. itu sepertinya sudah dibunuh secara karakternya. Betul Pak Denny. Itu sangat merugikan Nah. kadang-kadang. Kalau seperti itu, saya berarti korban dari sebuah tayangan Pak Denny. Iya, Saya bisa nggak menuntut rugi? bisa. Jadi Pak Jarwo merasa dirugikan dengan adanya sponsor. Iya. Betul. Ya udah nggak usah ada sponsor, nggak usah ada sensor-sensor lagi. Loh, Nggak tapi nah Iya benar, maksudnya kan Dari kalau tadi Pak Jarwo kekeh pengen ada sensor ini, sensor itu. Ketika dia jadi sensor dia marah. Standar Anda saja sudah ganda Pak Jarwo. bukan begitu, tapi kan dilihat dulu kalau misalnya KP itu Udah, jelas standarnya. Diam. Duduk Opa. Jangan kau sentuh aku. Duduk Opa. Nanti struknya kambuh lagi. Stroke emang saya mau belanja di mana Pak dapat stroke? jadi Pak Jarwo tidak terima kalau misalnya dia disensor. Dan dia merasakan bagaimana kalau orang disensor itu ternyata justru persepsi orang bisa berbeda dari hal yang diucapkan yang sebenarnya. Itulah maksud saya dari Itu tadi. yang membelokkan sebenarnya. Itu yang tidak boleh terjadi. Jadi kebenaran adalah kebenaran. Ya kalau ya salah tetap seperti itu. Oke, waktunya sekarang Kang Maman, Notulen. Karena KPI nggak datang jadi saya rada coba hati-hati. Untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi radio di ranah publik yang merupakan sumber daya alam terbatas, ditetapkanlah P3 SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh KPI, yang masing-masing terdiri dari 54 dan 94 pasal. Jadi P3 SPS itu panduan perilaku penyelenggaraan dan pengawasan penyiaran nasional, yang juga berisi batasan, larangan, kewajiban, dan aturan penyiaran beserta sanksinya. Dan komisi penyiaran ada di mana-mana, termasuk di negara bebas seperti Amerika Serikat, ada FCC namanya, yang bahkan punya aturan 7 dirty words, 7 kata kasar dan kotor yang haram muncul di televisi Amerika. Bahkan ketika Presiden Bush memaki dengan 4 huruf kata makian, CNN langsung dapat sanksi berat. Dan tolong diingat, yang diberi sanksi oleh KPI itu lembaga penyiarannya, tidak pernah memberi sanksi kepada individu atau pengisi acaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari meluruskan KPI, tadi dikatakan Ronald dan Kang Denny, KPI bukan lembaga sensor, tapi lembaga pengawasan, mata dan telinga pemirsa. Sensor itu ranahnya lembaga sensor film. Harapan kita tentunya sinkronisasi yang utuh antara LSF dan KPI. Contohnya, batasan usia penonton saja antara KPI dan LSF masih beda. Sehingga ditakutkan lolos di LSF, tapi masih disemprit oleh KPI karena soal perbedaan klasifikasi umur. Ketiga, tetapi aturan bukan benda mati. KPI dan industri harus terus mengadakan dialog yang sehat untuk menemukan formula yang makin lama makin sehat dan memberi maslahat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Masyarakat cerdas memilih tayangan yang sehat dan bermanfaat bagi diri dan keluarga. Kesimpulannya, sensor jangan dijadikan sesuatu yang horor, pengawasan juga jangan dijadikan sesuatu yang bermakna pembantaian. Hati-hati adalah kata kunci yang penting, tetapi juga jangan sampai membuat industri jadi mati. Kata kunci kata Bang Denny, tanggung jawab dan demi kepentingan publik. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa. Kita akan jumpa lagi di ILK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa. Let's run away.